Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Saya ini belum terlalu kenal kepada subscriber saya ataupun bobotoh yang telah mendukung channel ini, yang sering komen dan sering like. Silahkan komentar bobotoh dari mana saja bobotoh yang hadir, yang sering komen di channel ini. Silahkan berkomentar. Nanti di next video kita kenalan lah, kita spill bobotoh-bobotoh mana saja yang hadir di channel ini. Oke, silahkan bobotoh komentar sok di mana we, kita sik di Garut, di Bandung, di Jakarta, di salam dunia sok komentar. Oke, ku saya di spill komentar-komentarna di video selanjutnya. Kita raramean aja bobotoh sebelum pertandingan Liga Super League musim depan. Kita kenalan dulu bobotoh biar kita semakin dekat saja, kita semakin semakin kenal lah, karena tak kenal maka tak sayang, cek saha eta teh, cek nyawa tak apal penyanyina. Oke bobotoh, kita bahas satu persatu untuk berita hari ini, yaitu diantaranya MTech Group yang menjadi broadcaster dari siaran langsung Super League musim depan berjanji akan memperbaiki kualitas gambar yang akan disiarkan untuk Super League musim depan. Setelah MTech Group dihajar habis-habisan oleh supporter Indonesia setelah melihat pertandingan Persib melawan Western Sydney Wanderers kemarin. Dan banyak Indosiar Sport banyak di-tag oleh supporter-supporter Indonesia, terutama bobotoh. Lihat pertandingan Persib di RCTI katanya. Banyak sekali yang nge-tag akun Instagram, akun dari Indosiar Sport maupun Indosiar, banyak yang yang komen juga di sana. Mereka banyak yang mengkritik pertandingan ataupun siaran langsung dari MTech Group tersebut. Dan CEO dari MTech Group, Ibu naon lah, pokoknya mah, si Ibu Eta berjanji cenah untuk musim depan akan diperbaiki dan kualitasnya sama dengan sepak bola ataupun pertandingan di Eropa. Kita tunggu bobotoh apakah si ibu ini benar ngomongnya, ataupun da si ibu ieu mah di liga mimiti di Indosiar ge dikritik, iya cenah nanti kita perbaiki kualitas siaran langsungnya, dienakeun deui anggar make filter matak serab kana panon nyaho teu Bu. Terus deui dikritik deui unggal tahun kitu-kitu deui, tapi ayeuna ngomongna kitu deui. Kita tunggu saja bobotoh di pertandingan-pertandingan selanjutnya ataupun pertandingan di Super League musim depan bobotoh. Itu kabar pertama. Dan kabar kedua yaitu Satria Muda yang tadinya bermarkas di Jakarta sekarang resmi diakuisisi oleh Persib dan akan bermarkas di Bandung karena sudah diakuisisi oleh Persib, oleh PT Persib Bandung Bermartabat. Pasti banyak bobotoh min cenah kopi heula jeung udud heula cenah meh teu barelol, heueuh da tunduh ieu teh jam sabaraha, jam 1 tuh rekamna. Gitulah. Semoga kedepannya saya bisa bisa ngomongnya teu salolendat lah bobotoh, teu barelol. Semoga lebih ngeunaheun gitulah. Doakeun wae bobotoh karena terbiasa, karena biasa bisa gitulah. Kitu we lah bobotoh dah. Jeung urang mah ulah serius-serius lah bobotohnya. Berita-beritana urang bari ngabodor we, urang bari udud, bari ngopi gitu tah, ame teu tegang teuing ningali beritana. Oke, bobotoh. Jadi cenah tadi teh naon? Beritana nu kadua teh. Cenah deh. Ya, Satria Muda resmi diakuisisi oleh PT Persib Bandung Bermartabat. Ini adalah klub basket yang berpindah markas dari Jakarta ke Bandung karena sudah resmi sekarang di bawah naungan PT Persib Bandung Bermartabat. Wow, sebelumnya ada Perwira Bandung kalau tidak salah yang dinaungi oleh PT Persib Bandung Bermartabat, tapi nggak tahu kenapa Perwira tingkah mana dah. Jadi ayeuna mah Persib ngakuisisi eta Satria Muda lah. Gitu bobotoh berita kedua. Dan berita ketiga, ada kabar gembira untuk seluruh bobotoh sealam dunia, yaitu sekarang kabarnya
manajemen Persib dan investor asing yaitu Allianz Arena yang akan mengelola stadion ataupun yang akan menginvestorkan kepada Persib untuk mengelola stadion GBLA, dan kabarnya stadion GBLA ini akan menjadi Stadion Allianz Arena GBLA Bandung. Wow, itu mantap bobotoh. Semoga saja. Dan kabarnya sekarang ini sudah tahapannya sudah hampir 90%. Persib tidak mencari, sekarang tidak lagi mencari investor dan udah dapat investornya yaitu Allianz Arena. Namun ada beberapa tahapan lagi yang harus yang harus segera bekerja samanya segera dilah gitu. Ada beberapa tahapan lagi dan semoga dari Allianz Arena, dari stadion nanti beralih ke training ground yang akan digunakan oleh Persib, dan Persib semakin berjaya lagi, semakin dikenal dunia lagi karena investornya Allianz Arena. Dan semoga Persib bisa mencapai targetnya yaitu terbang lebih tinggi di ACL II dan hat-trick juara di Super League musim depan. Itu berita ketiga. Dan berita keempat itu sebelumnya saya ngabarin bahwa Ramon Tanque ini musim depan di pertandingan pertama melawan Semen Padang akan bisa diturunkan, ternyata tidak bobotoh. Ini ada kabar langsung dari dokter tim Persib bahwa Ramon Tanque harus beristirahat lebih lama lagi, sekitar 2 pekan ataupun 3 pekan untuk pertandingan melawan Semen Padang dan melawan klub asal Filipina di playoff ACL II. Kemungkinan pemain ini akan absen bobotoh. Aduh, ini kabar buruk sekali karena kita belum cukuplah melihat aksi-aksi Ramon Tanque ini yang sebelumnya menjadi top skor di Liga Kamboja, karena kemarin cedera, terus di Piala Presiden juga datangnya belakangan, jadi hanya dimainkan di beberapa menit saja. Dan sekarang bobotoh kita berharap pemain ini cepat pulih dan semoga menjadi predator house goal yang akan menjadi ngacak-ngacak di Liga 1. Di Liga 1, bukan Liga 1 sekarang namanya Super League lah bobotoh. Alah ngadongeng kita bobotoh. Cara capek sebenarnya sungut ngebudah, teu udud, teu ngopi, teu nginum. Jadi mau panjang-panjang durasinya bobotoh. Tapi kalau misalkan yang nontonnya lebih dari 5 menit ataupun 7 menit mah erek nepikeun ka setengah jam oge siap poe bobotoh ngebodor ngawangkong kieu mah bari ngopi nyantai we lah jeung urang mah bobotoh ulah tegang-tegang. Dan untuk yang komentar kemarin banyak nih, Min cenah backgroundnya ganti sama biru, Min backgroundnya ganti cenah sama putih, Min backgroundnya ganti sama apalah, banyak yang komentar kemarin soal tempat saya syuting ini. Dan ini baru baru ala kadarnya bobotoh lah, biasa, belum ada budget karena channel ini baru ditampi ku YouTube kemarin, jadi belum gajian bobotoh. Insya Allah kalau channel ini sudah gajian, apalagi besar bobotoh gajiannya, insya Allah kedepannya tempat syuting saya ini akan diperbaiki dan supaya bobotoh ningalina ngeunaheun gitulah. Kalau tempatna ngeunaheun mah jeung insya Allah kedepannya diperbaiki sagalana lah bobotoh. Nyantai we jeung urang mah bobotoh ulah ulah tegang-tegang ningali beritana jeung urang mah jadi nyantai lah. Ngadengikeun berita mah ulah tegang, jadi komo lamun keur usum rumor bobotohnya sok wak 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 wak. Tah bobotoh ulah kitu. Soalna urang teh konten kreator anu neneangan berita Persib teh hese. Jadi urang mah naonnya ngucapkeun berita teh ataupun ngabarin tentang pemain-pemain Persib anu baru teh henteu asal jeplak bobotoh ningali heula di batur, terus ningali heula ataupun ada kabar aya bocoran wae bobotoh sebenarnya mah nu di mananya nu di media Bandung, teman-teman dari media Bandung. Jadi ya sekarang kan rumor-rumor yang
ke Persib tidak salah nih Bobotoh, tepat sekali. Soal Ramon, soal William Barros, soal Julio Cesar, dan hampir semua pemain yang dirumorkan ke Persib musim ini tepat, tidak ada yang meleset Bobotoh. Oke, itu saja mungkin pembahasan untuk hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu Bobotoh, dan semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.